Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa tercurah dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat-Mu atas kami. Jika saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu, tidak hanya sebagai pendengar firman, namun sebagai pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB 2 dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8. Demikianlah sabda Tuhan. Namun kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, tema renungan saat ini adalah api yang mengubahkan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Hari Pentakosta adalah salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah gereja. Pada hari itu murid-murid Yesus yang sebelumnya penuh ketakutan berubah menjadi pribadi yang berani memberitakan Injil. Semua itu terjadi karena Roh Kudus turun ke atas mereka. Kisah Para Rasul pasal yang kedua menceritakan bagaimana bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi rumah tempat mereka berkumpul. Lalu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api hingga pada masing-masing mereka. Sejak saat itu hidup mereka tidak pernah sama lagi. Sebelum Pentakosta, para murid hidup dalam rasa takut dan kebingungan. Mereka bersembunyi karena takut kepada orang-orang yang menolak Yesus. Namun setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Petrus yang pernah menyangkal Yesus justru berdiri di depan banyak orang dan memberitakan kabar keselamatan dengan penuh keberanian dan keyakinan. Ribuan orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Pentakosta mengajarkan bahwa kuasa Roh Kudus mampu mengubah hidup seseorang. Roh Kudus bukan hanya bekerja pada zaman para rasul, tetapi juga masih bekerja sampai hari ini. Roh Kudus memberi kekuatan ketika kita lemah, penghiburan saat kita sedih, serta keberanian untuk hidup benar di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Kadang kita merasa tidak mampu menghadapi masalah hidup. Ada rasa takut, kecewa, minder, bahkan putus asa. Kita ingin menjadi orang percaya yang setia, tetapi seringkali gagal. Kita ingin menjadi terang, tetapi hati kita mudah lelah. Disinilah kita membutuhkan Roh Kudus. Tuhan tidak meminta kita berjalan sendiri. Ia memberikan Roh Kudus sebagai penolong dan penguat bagi setiap anak-anaknya. Api Pentakosta juga berbicara tentang semangat yang menyala bagi Tuhan. Banyak orang percaya kehilangan api rohani karena terlalu sibuk dengan urusan dunia. Ibadah menjadi rutinitas, doa menjadi hambar, dan pelayanan terasa berat. Namun Roh Kudus sanggup menyalakan kembali hati yang mulai dingin. Ketika kita membuka hati kepada Tuhan, Roh Kudus memperbaharui semangat, iman, dan kasih kita kepadanya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Hari Pentakosta mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin memakai hidup kita menjadi berkat.
Tidak semua orang dipanggil untuk berkhotbah di depan banyak orang, tetapi setiap kita dipanggil menjadi saksi Kristus melalui perkataan, sikap, dan tindakan kita sehari-hari. Di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di media sosial, kita dapat menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita tidak hanya merayakan Pentakosta sebagai sebuah peringatan, tetapi mengalami kuasa Roh Kudus setiap hari. Biarlah api Tuhan terus menyala dalam hidup kita, sehingga kita hidup dengan keberanian, kasih, dan iman yang teguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau berikan bagi kami. Penuhi hati kami dengan kuasa dan kasih-Mu, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Nyalakanlah kembali semangat iman kami, supaya kami berani menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat kepada Bapak Presiden sampai pejabat yang ada di pedesaan. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan-Mu agar di dalam menjalankan tugas takut akan Engkau. Biarlah Tuhan membimbing setiap pemimpin bangsa kami agar menjadi orang-orang yang mentaati kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami ingin menyerahkan setiap aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan agar mendatangkan berkat tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada kami dan kepada orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Selamat memperingati hari Pentakosta. Selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.